Oke, hari ini kita lanjutkan materi kita masih di matematika wajib ya, kita belajar tentang ukuran letak data. Jadi ukuran letak data tuh ada apa aja sih di statistika ini? Yang pertama ada kuartil bawah atau Q1, kemudian ada kuartil tengah atau yang sering kita sebut sebagai median atau Q2, dan yang ketiga adalah kuartil atas atau Q3. Nah, kalau kalian tahu ya median atau Q2 ini sebenarnya dia masuk ke ukuran penyebaran data, pemusatan data. Jadi kemarin pemusatan data itu ada 3 ya, teman-teman. Ada mean, median, dan modus. Ya, mean sama modus sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Nah, untuk median kita belajar di sekarang. Sekalian Bu Lina masukin ke kuartil ya. Nah, kuartil nih sama desil sebenarnya hampir sama, teman-teman. Cuman kita bagi aja dulu ya, kita belajar ke kuartil dulu. Nah, seperti biasa, kita pastinya belajar itu dari data tunggal ya. Kita nge-recall aja sih pengetahuan kita tentang kuartil data tunggal. Ini yang udah kita pelajari di SMP. Jadi teman-teman boleh perhatikan di sini Bu Lina punya garis ya, garis kita anggaplah dia sebuah data gitu ya, data yang berjejer, pasti diurutkan. Jadi untuk kuartil itu memang harus diurutkan ya teman-teman, dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, kemudian untuk mencari Q2 ya, mediannya, kita artinya membagi data ini jadi 2 bagian. Jadi 50% ya. Nah, ini letaknya jadi dibagi 2 gitu ya. Letaknya Q2 atau median. Nah, kemudian bagaimana cara mencari kuartil bawah dan kuartil atas? Nah, untuk kuartil bawah, dari data terkecil sampai Q2, kita bagi lagi di sini. Ini yang dinamakan kuartil bawah atau 25% atau seperempat dari banyaknya data. Ini adalah kuartil bawah. Nah, bagaimana dengan kuartil atas? Kuartil atas kita ngelihatnya berarti dari median atau Q2 sampai data terbesar, nanti kita bagi 2 nih teman-teman ya. Kita bagi 2 atau dengan kata lain, jaraknya adalah 75% data atau 3/4-nya. Itu yang dinamakan sebagai kuartil atas. Nah, ketika kita sudah tahu kuartil atas, kuartil bawah, maka kita bisa menentukan ada namanya jangkauan antar kuartil yang dilambangkan dengan H. H besar ya. Nah, jangkauan kuartil ini berarti kuartil atas dikurang kuartil bawah. Jangan terbalik ya teman-teman ya. Kalau yang atas itu berarti 3/4 atau Q3, kuartil bawah itu 1/4 atau Q1 gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini cari kuartil-kuartilnya dengan data tunggal ya. Datanya ada 8, 2, 7, 15, 8, 12, 17, 20, dan 5. Data ini udah terurut belum? Belum ya? Belum, maka kita urutkan. Kan di sini Bu Lina udah kasih note ya. Pastikan datanya terurut dari yang terkecil. Ya, dari yang terkecil. Di sini kita urutkan. Ya, setelah urut datanya, kita tinggal bagi-bagi aja. Jadi pertama itu kita ngebagi. Ini ada berapa sih datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ada 9. Nah, kita baginya gimana? Kita ngebaginya Q2 di sini. Kenapa? Karena di sini 4, di sini 4. Nah, Bu, kalau misalnya ini kan datanya ganjil ya. Kalau datanya genap gimana? Oh ya udah, kalau misalkan datanya genap ya berarti nanti ditambah bagi 2. Kayak gitu. Nah, kalau udah Q2 di sini, ini udah diambil nih buat Q2. Nah, bagaimana dengan Q1? Berarti datanya kan tinggal 4 ya. Jadi Q2-nya nggak dihitung lagi. Datanya ada 4. Nah, berarti Q1-nya gimana? Q1-nya di sini. Berarti kita butuh menjumlahkan. Siapa yang dijumlahkan? Yaitu 5 ditambah 7 dibagi 2. Berapa tuh? 6. 6. Nah, maka Q1-nya 6. Nah, sama Q3-nya juga sama ya.
Yang Q2-nya udah nggak usah dihitung lagi, si 8-nya nggak usah dihitung nih, yang sebelah sini nggak usah dihitung. Nah, kita tinggal, oh berarti ada 4 nih, ada 4 data. Oh berarti kayak tadi, ini di tengah-tengahnya 15 dan 17. Ya udah berarti 15 dan 17 dijumlah dibagi 2 hasilnya adalah 16. 16. Nah, itu adalah nilai Q1, Q2, dan Q3. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Bu, bagaimana contohin dong kalau datanya itu genap? Oke, misalnya Bu Lina punya di sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, Bu Lina punya data kayak gini. Ada 4 ya. Genap kan dia kan, jumlah N-nya. Oke, berarti ada yang bisa Q2-nya berapa? 2 tambah 3 bagi 2. Betul, di sini adalah Q2. Berarti Q2-nya 2 tambah 3 bagi 2. Berapa tuh? 2,5. 2,5. Nah, bagaimana dengan Q1? Nah, Q2-nya di sini nih. Di sini nggak usah dihitung lagi. Oh, berarti Q1-nya juga ada 2 nih datanya ya. Ada 2. Oh, berarti di sini Q1. Q1. Ya sama, berarti 1 tambah 2 bagi 2, yaitu 1,155. Nah, bagaimana dengan Q3? Ya, Q3 juga sama, karena ini ada 2 kan. Ada 2 anggota. Berarti Q3-nya sama aja, 3 tambah 4 dibagi 2, yaitu 3,5. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh, itu kenapa Q1-nya nggak 7 sama 8? Mana? Q1-nya nggak 7 sama ini, di sini. Iya, iya. Kenapa Oke. nggak di sini? Oke. Makasih ya udah tanya ya. Jadi teman-teman kan ini ada datanya ada berapa? Ada 9 kan? Jadi kalau misalnya kalian data tunggal itu, kalian pasti harus menentukan yang pertama Q2-nya dulu. Karena ada 9, maka kita bagi kan 50% tadi ya dibagi 2 gitu kan. Nah, berarti nanti teman-teman ini ada 4 anggota, kemudian ini ada 4 anggota. Oh, maka nilai Q2-nya bisa langsung, ya nggak? Nah, sekarang untuk menentukan Q1 gimana? Q2-nya nggak usah dianggap lagi. Berarti kan udah tinggal ada 4 anggota kan? 4 anggota ini berarti kan genap ya? Ya nggak? Ada 4 nih anggotanya genap kan? Nah, karena genap itu kan harus dibagi 2 lagi kan? Jadi dari 50% itu dibagi 2 lagi jadi 25%. Nah, karena dia genap, maka dia harus cari di tengah-tengahnya di sini. Kalau di sini, ini nggak 25%. Kan harus sama. Harus sama. Di sini ada 2 orangnya, di sini juga ada 2 orangnya. Kayak gitu. Makanya dia kayak satunya di tengah-tengahnya sebelah situ, Bang. Gitu. Sama ya, untuk ketiga juga sama. Oh, ini juga sama nih. Ini ada 4 nih orangnya. Berarti dicari dua-dua. Cari dua-dua. Cari di tengah-tengah. Ya udah berarti harus di sini. Gitu. Ada lagi? Kejawab nggak? Ya, Bu, ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, itu tadi yang data tunggal ya, teman-teman ya. Oke. Langsung aja lah kita ya ke kuartil bawah data berkelompok. Nah, di sini. Rumusnya, nah ada Q1, ada Q2, ada Q3, semuanya rumusnya mirip banget. Bedanya di mana, teman-teman? Bedanya di sini nih. Ya, pertama kali ketika kamu ketemu soal ya, di mana soalnya? Misalkan kayak gini nih. Ketemu soal nih, berarti kalian harus kayak modus. Modus itu kita harus tahu kelas modusnya. Dilihat dari frekuensi terbesar. Itu kalau untuk modus. Nah, sekarang kalau untuk Q1 gimana? Berarti kita harus tahu kelas Q1-nya di mana. Nah, maka yang pertama kali kamu lakukan adalah cari letak si kelas Q1. Nah, gimana caranya, Bu? Caranya ini, teman-teman. Cari dulu letak Q1 berarti 1/4 N. Ya, letaknya. Cari dulu 1/4 N. Nah, habis itu rumusnya TB. Udah tahu nih kelasnya, misalnya kelas Q1 ada di kelas kedua misalnya gitu kan. Di kelas 2 itu kalian bisa nentuin TB-nya berapa, L-nya berapa, 1/4 N tadi udah dicari. Nah, ada F besar, ada F kecil. Yang di atas F besar, yang di bawah F kecil. Apa tuh F besar? Apa tuh F kecil? Kok beda gitu? Beda teman-teman ya. F besar itu kumulatif. Kumulatif artinya teman-teman harus jumlahin frekuensi-frekuensi di atas kelasnya.
Nah, mungkin kalau bingung nanti ya kita lihat di soal. Nah, kalau F kecil baru frekuensi si kelasnya itu. Jadi ketika kalian nemuin kelasnya itu bisa nyari TB, bisa nyari L, dan bisa nyari F kecil. Nah, kalau F besar yang kayak gimana nanti kita lihat ya. Contoh. Ini ada tabel apa nih namanya? Tabel apa? Datanya berkelompok apa tunggal? Kelompok apa tunggal kalau kayak gini? Kelompok, Kelompok, tahu dari mana? ada interval. Ada intervalnya. Nama tabelnya apa nama tabelnya? Tabel distribusi frekuensi. Good. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Kenapa data berkelompok? Benar, karena dia ada intervalnya. Oke. Seperti tadi Bu Lina bilang, kita harus tahu ya kelasnya Q1 ada di mana. Oke, kita cari dulu letak kelasnya. Di sini Bu Lina di bawah dulu di sini. Letak kelas Q1. Apa tadi rumusnya? 1/4N. N-nya berapa? N itu apa sih? Oh, kita intip ya. N apa? Tadi belum dikasih tahu, Bu. N apa? N adalah banyak data. Berarti N-nya berapa? Diperoleh dari mana? Jumlah frekuensi. Betul sekali. Jumlah frekuensi. Kita jumlahin yuk. 6 tambah 4, 10, 20, 32, 40. Ya, oh jadi jumlahnya 40. Berarti 1/4 kali 40 berapa ya? 10. Oke, 10. Nah, kita cari data ke-10 itu di mana? Itu adalah letaknya. Oke, gimana Bu cara nyarinya? Oke, kelas 1 ada 6. Ya, kelas 1 ada 6. Berarti data ke-7 ya, data ke-7 itu ada di kelas ke-2. Paham sampai sini? Oke, di kelas pertama itu data pertama sampai data ke-6. Ya, data ke-7 sampai data ke berapa berarti? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, data ke-7 sampai data ke-16 itu ada di kelas kedua. Berarti data ke-10 itu ada di kelas berapa? 2. Iya, betul. Data kedua. Ini kita Bulina highlight-in. Ini adalah kelas Q1. Bulina tulis ya. Ini kelas Q1. Nah, dari sini kita tadi ya Bulina bilang ya, kita bisa cari apa yang pertama? Cari apa? Kita tulis saja yang diketahui. Cari TB. Berapa TB-nya? 52,5. Dapat dari mana 52,5? Batas bawah dikurang 0,5. Iya, betul. Jadi si kelas itu batas bawahnya dikurang 0,5. Terus habis itu tadi apa lagi ya? F kecil. Frekuensi kelas itu berapa? 10. Terus apa lagi sih? L-nya berapa? Lebarnya berapa lebarnya? 3. 3. Tahu dari mana? 53, 54, 55. Oke, betul sekali. Terus habis itu 1/4 N-nya 10 ya tadi ya di bawah ya. Terus apa lagi? F besar. F besar 1. Nah, F besar adalah kumulatif, teman-teman. Berarti jumlah frekuensi kelas di atasnya si kelas Q1. Berarti ini cuman 1 doang. Ya, yaitu 6. Karena nggak ada lagi kelasnya sebelum itu kan cuma 1 kelas doang kan. Maka F1 besarnya adalah 6. Dah, kita masukin aja. Yang ditanya Q1 apa rumusnya? TB tambah L, betul L. Buka kurung. 1/4N 1/4N, betul. dikurang F besar F 1, besar 1. F kecil 1. Iya, betul sekali. Pinter, baru ngelihat langsung hafal. Masukin TB-nya. 52,5 tambah lebarnya 3. Terus habis itu 1/4N ini berapa?
Berapa tuh? 10 ya? 10. 10. F besarnya? F besarnya 6. 6. F kecilnya 10. 10. Nah, kalau ada kurung berarti kita selesaiin dulu yang di kurungnya ya. Oh, nggak cukup tempatnya. Oke, di mana? Di sini aja sama dengan. Berapa yang dikurung tuh? 1,6. Wes, langsung 1,6 loh, subhanallah loh. Bukan. Oh, Salah. bukan. 52,5 ditambah 4 per 0,4 bukan. 4 per 10 ya. 4/10. Oke, 4 per 10 berarti berapa? 4 per 10. 0,2. Ini 3 kali 4, 12 per 10. 12 per 10 adalah koma-komaannya berapa? 1,2. Nah, jadi kita ngitungnya nggak pakai kalkulator deh. Jadi berapa nih? 50? 53,7. Udah selesai. Seperti itu, teman-teman. Ya, gampang kan? Gampang. Nah, bagaimana dengan untuk Q2 dan Q3 sama? Ya, cuma beda di apa sih? Beda di rumus letaknya aja. Kalau Q2 berarti setengah. Kalau Q3 berarti 3/4. 3/4. Good, kita cobain dulu yang ini ya. Nah, Bu Lina kasihnya bentukannya apa nih? Ini apa nih? Bentukan apa data Histogram. penyajiannya? Histogram. Histogram dengan bagian bawahnya apa? Dia pakai batas bawah ya. Pakai batas bawah. Nah, hati-hati untuk histogram yang pakai batas bawah. Untuk rata-rata sih, untuk XI-nya teman-teman boleh tambah bagi 2. Tapi kalau untuk ini, kalian harus jadiin intervalnya jadi interval biasa. Gitu, nggak pakai koma-komaan. Oke. Apa yang pertama kali kita cari? Apa? Apa yang pertama kali kita cari? Apanya? Batas bawah. Batas bawah. Semuanya gitu? Nggak perlu. Nggak perlu ya. Nanti kita tinggal ambil aja sekelasnya atau di mana. Kita harus tahu dulu letaknya. Kan tadi Bu Lina bilang, untuk kian, kita harus tahu dulu letaknya. Berarti apa? Banyak frekuensi. Betul sekali. Kita harus tahu si NN-nya itu berapa ya. Oke, kelas pertama N-nya berapa ya? Jumlahnya berapa frekuensinya? Kelas pertama. 9. 9 ya. Oke, kita taruh aja di atasnya. Kelas kedua 14. 14. Kelas 3 kayak 9 ya. Kelas 3 berapa ini? 20. 20. Kelas 4 30. selanjutnya? 25. Selanjutnya? 17. 17. Selanjutnya? 5. Oke. Nah, berarti kita cari N-nya. N-nya berapa nih? Jumlahin ya. Banyak lagi. 50, 75, 80 tambah. Boleh dibantu Bu Lina pakai kalkulator. 120. Oke, 120. Oke, Bu Lina percaya ya, 120. Oke, berarti letak Q2. Letak ME atau Q2. ME. Berarti apa? 1/2N. Berarti setengah kali 120. berapa hasilnya? 60. Oke, nah sekarang kita cari si data ke-60 itu ada di mana. Nah, gimana Bu caranya? Ya udah jumlahin satu-satu teman-teman. 9 tambah 4 berapa? 23. 23 tambah 20 berapa? 4? 43 ya? Nah, 43 ditambah 30. 73 kan? Oh, berarti datanya ada di kelas berapa? 3. 4. Karena kalau di kelas 3 baru berapa tadi? 43 ya? 43. Baru 43. Ini baru data ke-43 di sini nih. Nah, data 60 berarti ada yang di sini gitu caranya. Oke, kita tandain ini adalah kelasnya si siapa? Kelasnya Q2. Nah, oke. Ini kelas Q2. Nah,
kelas Q2. Kita udah tahu kelas Q2 di situ, si ME di sini. Nah, kita terjemahin dalam bentuk interval biasa. Oke, berarti kelas ME. Kelas ME-nya ada di mana? Berapa batas bawahnya? Tepi bawahnya 55,5. Batas bawahnya 56. 56. Jadi ditambahin ya. Sampai 60. kenapa enggak 65? 65, 61. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang kiri itu ditambah, kalau yang kanan itu dikurang. Udah, dengan frekuensinya adalah 30. Udah, ini simpan sebagai kelasnya si ME atau Q2 ya. Nah, dari sini baru teman-teman boleh tentuin yang tadi. Kita butuh apa? Kita butuh apa? Butuh apa kita? Butuh? TB. Yuk, TB-nya berapa nih TB? 55,5. Jadi kalian mau lihat dari sini boleh, mau dikurangin 0,5 juga boleh. Terus habis itu L ya. L-nya berapa? Lebarnya? 5. Bener nih 5. 6 kali. Nah, 5. kenapa Bu Lina itu bilang kalau misalnya ketemu histogram yang bentukannya koma-komaan kayak gini ya, kalian harus tahu interval biasanya yang kayak gini yang barusan kita kotakin hijau itu menghindari teman-teman salah menghitung lebar. Kalau aja kalian ngitungnya tuh dari 55,5 sampai 60,5 itu jadinya lebarnya 6. Nggak percaya, kita hitung. 555, 565, 575, 585, 595, dan 65. Itu 6. Padahal sebenarnya dia lebarnya cuma 5. Gitu. Ya, itu maksudnya Bu Lina. Dan nggak perlu semuanya. Kita untuk yang si kelasnya aja, kelas yang kita maksud aja. Oke, habis itu apa lagi ya? Cari apa lagi habis itu? Besar. F besar. Oke, mau cari F besar boleh. F besar 2. Berapa? 43. Tahu dari mana? Data-data sebelumnya dihitung. Iya, betul sekali. Untuk F besar kan kumulatif berarti dijumlah ya. Nih dijumlah nih. Itu kan karena kelas ME kan ada di 30 ini kan. Nah, berarti teman-teman tinggal jumlahin dah. 9 tambah 14 tambah 20 atau hasilnya tadi 43 gitu. Nah, F kecil 2-nya berapa? 30. Benar, 30. Terus habis itu apa ya? Setengah N-nya berapa? 60. Benar, 60. Tadi udah cari ya. Rumusnya apa? Ya, rumusnya sama kayak Q1, cuman ganti aja satunya jadi 2. Berarti Q2 sama dengan TB tambah L. apaan tuh? TB ditambah L kali setengah N kurang F2 F besar 2 dibagi F kecil 2. Oke, kita masukin angka-angkanya ya. Berapa angkanya? 55,5 ditambah 5 kali berapa nih? 60 kurang 43 bagi 30. Berapa 60 kurang 43? 17 ya. Kita masukin aja di sini 17 berarti 5 nanti dikali 17 per 30. 5 kali 17 berapa? Berapa? 85. Per 30 berapa? 2,83. 2,83. Ya, ini harus pakai kalkulator atau kalian ngitung ya, ngitung manual, sorry.
2,83 ditambah 55,5. Jadi apa? 5, sorry. Belakangnya 3, 8 tambah 5 tuh 12 ya? 5833. 13. Oke, 5, 8, 3. 33. Itu dia. Mudah bukan? Mudah ya? Mudah teman-teman. Ya, ini bisa aja nih Bu Lina ngasih contoh. Yang pertama tabelnya tabel distribusi. Yang kedua histogram, histogramnya aneh. Ya. Nah, kita lihat yang ketiga ya untuk kuartil atas ya. Kayak mana? GIF. GIF ya. Nah, bagaimana dengan Q3? Ya, bagaimana dengan Q3? Q3 itu sama ya, teman-teman ya. Sama, cuman bedanya adalah letaknya. Letaknya di 3/4 ya. Letak datanya di 3/4, teman-teman. Selebihnya sama aja. Oke. Nah, cuman di sini contohnya Bu Lina agak nyeleneh dikit ya. Ini OGIF positif atau negatif ya? OGIF apa? Tadi ada tulisannya sih, cuman Bu Lina mau tahu ini OGIF apa kalau kayak gini. Yang naik ke puncak gunung itu apa lagi? Apa? OGIF positif atau negatif? Kira-kira? Positif. Positif, betul. Jadi OGIF positif. Kalau OGIF positif pakai FKK apa FKL ya? Kalau OGIF positif pakai FKK atau FKL? FKK kurang dari. Oke. Nah, gimana Bu cara baca OGIF nih? Karena kan dia pakainya titik-titik ini bukan itu ya. Bukan apa tadi? Yang Bu Lina bilang. Ini bukan frekuensi biasa ya, tapi ini adalah FKK-nya. Nah, sedangkan kita butuhnya frekuensinya frekuensi biasa. Kayak gitu. Nah, gimana Bu caranya? Nah, caranya adalah caranya gimana? Jadi untuk mengetahui misalnya nih frekuensi kelas 1. Kelas 1 kan di sini ya. Ini kelas 1 namanya ya. Ini kelas 1, frekuensinya berapa? Berarti ya udah 0. Ini kan titiknya 0 ya. 0 sampai 3 kan berapa selisihnya? 3. Oke. Nah, berarti untuk kelas kedua berarti 9 dikurang 3 berapa? 6. Kelas ketiga berapa? 9. 9 titik ini nih. Ini titiknya 9 benar. Titik yang ini berapa? 6. 15. Nah, jadi selisihnya berapa? 6. Kelas 4. Kelas 4. Berapa kelas 4? Frekuensinya? 19. Bukan 19. Frekuensinya? 4. 4. Dapat dari mana 4? 19 kurang 15. Betul sekali. Terakhir. 5. 5. Dapat dari mana? 2. 4 kurang 19. 24 kurang 19. Nah, ini adalah frekuensi biasanya, teman-teman. Nah, sekarang dari sini kita akhirnya tahu ya. Kita akhirnya tahu N-nya berapa. Berapa ya N-nya ya? 3 tambah 6 tambah 6 tambah 4 tambah 5. Udah tuh berapa ya? 9 tambah 6, 15. 15 tambah 4, 19. 19 tambah 5. 24. Oh, 24. Baiklah. 24. Sudah, tinggal cari apa? Cari apa? Letak Q3. Berapa N kalau Q3? 3/4. Betul sekali. 3/4 N. 3/4 dikali 2, 4. Coret. Jadi 18.
Betul sekali. Cari data ke-18 kayak tadi ya. Kayak tadi. Gimana caranya? Tambah-tambahin dulu ya. 3 tambah 6 baru 9. Kita butuh 18 loh. Tambah 6 lagi baru berapa ya? 9 tambah 6, 15 ya? Baru 15 kan? Nah, habis 15 ditambah 4, 19. Oke, berarti ketemu dong. Kelasnya di mana? Kelas berapa dia? 4. Kelas 5. 4. Benar, ini dia. Ini kelasnya ya. Ini adalah kelasnya Q3. Ada di situ. Nah, Bu, kalau OGIF kayak gini, ini udah interval biasa apa enggak ya? Interval biasa apa enggak? OGIF emang pakainya apa, Bu? OGIF tuh yang bawahnya tuh apa sih? Bagian bawah ini tuh apa nih? 41, 46. Ini apa? Apa? Kelas. Apa? Kelas. Kelas. Kelas apa? Interval kelas langsung. Atau pakai tepi bawah? Kan kalau OGIF pakai tepi bawah. Nah, jadi sama dengan histogram, OGIF juga boleh ya, boleh pakai tepi bawah, boleh pakai interval biasa. Nah, kebetulan ini udah pakai interval biasa, teman-teman. Jadi kita enak deh. Berarti kalau intervalnya dari mana ke mana nih kelas 3? 56 sampai 56 ya. 56 sampai 61 dengan frekuensinya berapa? Dengan frekuensinya berapa? Berapa tuh? 4, benar sekali. Nah, ini adalah si kelas Q3. Ini kelas Q3. Oke, kita butuh apa? Sekarang kita cari apa yang kita butuhkan. Kita butuh TB. TB. Berapa TB-nya? Berapa kakak-kakak? TB-nya berapa? Berapa Windy TB-nya? Panca nggak jateng nih Panca? Berapa Win? Berapa TB-nya Windy? Pita. Elvita, berapa TB-nya Elvita? Jabar, berapa TB-nya Jabar? Berapa Kak? TB-nya berapa TB? Kurang 61. 56 kurang 0,5. Berapa itu? 5? 55,5. Iya, 55,5. Terus habis itu cari apanya? L-nya. L-nya berapa? 6. 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya? Iya benar. 6. L-nya 6. Terus habis itu? F Habis itu? besar. F besar. F besar. Oke, Besar F besar 3-nya berapa? Itu yang Bulina kuningin ya. 3 tambah 6 tambah 6 yaitu 15. Kemudian F kecil 3-nya 4. 4. Terus habis itu 3/4 N-nya berapa? 18 ya. 18. Iya benar 18. Ada di bawah ya. Oke, kita masukin aja. Kita masukin rumusnya. Yuk sambil ngafalin. Q3 sama dengan 55,5. TB. TB Sebutin dulu. ditambah TB L. tambah L buka kurung. Dikali 3/4 N Hmm, dikurang F besar 3 ya. Bagi. per F kecil 3. Oke. Masukin yuk angkanya yuk. 55,5 ditambah L. 6 6 kali
kali 18 dikurang 18 dikurang 15 bagi per 4. 4. Oke. Terus habis itu berarti 6 dikali berapa nih? 3 per Dikali 3 jadinya 18 per 4. 18 per 4 itu berapa? 9/2. 4,5, betul. 4,5 nanti dijumlahkan dengan berapa ya? 5, berapa tuh? Nggak kelihatan. 55,5. 55,5. Udah kita, mana pulpennya? 55,5, 55,5, ini juga 55,5. Jadi berapa tuh? 60. Oke, ini adalah nilai Q3-nya. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah nggak. Insya Allah mudah ya, teman-teman ya. Caranya gitu-gitu doang kok. Cuma sengaja memang Bu Lina kasih soalnya bervariatif. Ya, data yang disajikannya bervariatif. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, Bu Lina cukupkan pertemuan kali ini dengan lafaz